Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Wahyuni Sitorus dengan NIM 25041500035. Saya di sini akan mewawancarai masyarakat di sekitar saya, salah satu masyarakat di sekitar saya mengenai tempoyak durian, yakni kearifan lokal dari Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir. Dengan Ibu Ayu di tetangga saya. Stay tune. Baik, di sini saya sudah berada di rumah warga, salah satu warga di sekitar saya. Saya berada di salah satu rumah warga, yakni dengan bersama Ibu Ayu. Apakah benar dengan Ibu Ayu? Saya sendiri. Oke, Bu. Di sini saya akan mewawancara Ibu. Mohon izin waktunya ya, Bu ya. Iya, baik. Bu, di sini saya mengambil etnosainsnya itu adalah tentang tempoyak durian kearifan lokal dari Rokan Hilir. Apakah Ibu sudah mengenal tempoyak durian? Udah dari 20 tahun yang lalu. Oke, baik. Nah, di sini saya sendiri mengambil tempoyak durian sebagai kearifan lokal dari Rokan Hilir itu sendiri. Nah, Bu, untuk tempoyak durian bagaimana ya, Bu, prosesnya ya? Pertama kita buka duriannya tersebut. Lalu, Bu? Lalu kita buang dari batunya. Setelah itu, Bu? Kita ambil dagingnya saja. Nah, untuk itu, Bu, apakah fermentasinya itu membutuhkan waktu yang lama? Tidak, paling lama dia 5 hari. Oh, begitu, Bu. Nah, untuk kearifan lokal ini, Bu, tempoyak duriannya ini kan digunakan musiman ya, Bu ya? Iya, betul, Bu, betul. Nah, untuk musimannya itu untuk durian sendiri di Rokan Hilir ini pada bulan berapa saja ya, Bu, untuk musimannya? Sekitar bulan 12 sama bulan 1. Oke, Bu. Pada hari ini bisa nggak saya dicontohkan cara membuat tempoyak duriannya, Bu? Bisa. Kebetulan ada durian kita sedikit. Ini ada sebiji, ini hasil buah. Bisa kita buat dengan seadanya. Oke, baik. Oke, Bu. Kita kupas. Ini harus yang matang ya, Bu ya? Iya, harus yang matang biar ada rasanya. Oke, Bu. Terus karena ini nggak musim durian, kita bikin ala kadarnya saja ya. Iya, Bu ya. Dalam satu varian kita bikin 3 atau 2 bijinya aja. Nah, kenapa Bu dikasih ini? Apa-apa aja nanti perlakuannya yang ketika kita membuat tempoyak duriannya, Bu? Maksudnya perlakuan kayak mana ini, Bu? Ini kan Ibu membuat 3 nih. Itu apa-apa saja, Bu? Ini kan udah dibagi nih dari 3 jadi 3 biji per dalam satu wadah begitu, Bu. Ini yang orinya tanpa perasa, tanpa gula, tanpa garam kita bikin satu wadah. Oke. Yang satu wadahnya kita kasih dengan perasanya, kita tambah dengan garam jodium. Jadi satu lagi kita bikin dengan manis, gula, kita tambahin dengan gula. Ini kita buang bijinya sampai nggak ada bijinya ya. Oke, Bu. Jadi nggak ada biji ya, Bu ya, dalam Nggak fermentasinya? ada biji. Kalau fermentasi nggak boleh ada bijinya. Oke, Bu. Jadi harus bersih ya, Bu ya? Bersih. Nah, ini dia akan nanti dibiarkan saja atau ditutup begitu, Bu? Sesudah kita bikin nanti siap membuang bijinya ini, kita tutup dengan rapat. Oke, Bu. Nantilah. Nah, ini harus dikupas gitu ya, Bu ya? Iya. Oh, disisihkan. Sisihkan kulitnya sama apanya. Oke, Bu. Terus nah ini karena kita buat tanpa perasa yang ori, kita tutup dengan rapat. Oh, begitu ya, Bu ya. Ini tanpa rasa apa-apa, yang gula nggak masuk, semua ori. Terus yang saya buat dengan kita tambahi dengan secukupnya gulanya. Gula secukupnya ya, Bu ya. Ya, kita tambah secukupnya. Terus kita kacau.
Harus dicampur rata ya, Bu? Iya, harus dicampur rata biar sama rasanya. Oke. Kita tutup dengan rapat lagi. Yang ketiga, kita tambah dengan garam jodium secukupnya. Oh, itu secukupnya saja, Bu. Tidak ada berapa-berapanya ya? Enggak, secukupnya aja. Biar ada rasa lemaknya. Oh, begitu, Bu. Kayak gitulah. 3. Jadi untuk mempercepat fermentasinya itu kebiasaannya yang kita aduk dengan garam berjodium. Oh, begitu, Bu. Nah, ini tadi ibunya sudah menambahkan garam secukupnya, dan ini ditambahkan dengan gula, lalu ini ditambahkan tanpa apapun, jadi ini original begitu. Nah, Bu, untuk ini ketiga kondisi begini, kita harus menyimpannya seperti apa ya, Bu ya? Kita menyimpannya biasanya ibu itu ditutup rapat dengan serbet biar fermentasinya merata. Oh, begitu, Bu. Jadi tanpa ada udara ya, Bu ya, yang tak ada udaranya. Jadi cepat bisa tempoyaknya jadi. Oh, begitu, Bu. Lalu disimpannya bagaimana ya, Bu? Biasanya kita simpan di tempat yang gelap, yang tak dapat sinar matahari. Oh, begitu. Itu disimpannya dalam berapa hari, Bu? 5 hari. Itu sudah sempurna ya, Bu, untuk fermentasinya ya? Insya Allah udah sempurna. Nah, Bu, ini kan sudah Ibu bungkus nih, dan disimpannya itu di dalam area gelap ya, Bu ya? Iya, Bu. Oh, begitu, Bu. Nah, setelah disimpan itu, setelah fermentasi itu jadi, apakah langsung dijadikan sambal atau bagaimana, Bu? Ini biasanya kami simpan di dalam kulkas sampai bisa berapa bulan kemudian. Bila pingin rasanya mencicipi durian sebelum datang durian kembali. Nah, ini kan tempoyak durian itu kan ada aneka rasa ya, Bu ya. Pasti ada manisnya, ada yang asin, dan ada yang original. Lebih tepatnya itu apakah ada rasa duriannya itu nempel, aroma duriannya itu masih ada nggak, Bu? Ada, jelas ada, Bu, ada. Oh, begitu, Bu. Nah, Bu, ini kan setelah udah difermentasi dan Ibu simpan kembali, ada nggak ciri khas dari rasanya dari 3 perlakuan itu, Bu? Oh, tentu ada. Kalau kita fermentasi, kita tambahkan tadi sama garam, itu ada rasa asinnya, asam, dan aroma duriannya tetap ada. Lalu, Bu, yang gula? Kalau yang gula, dia rasa manisnya ada, rasa masamnya ada, rasa duriannya nggak tinggal juga. Oke, yang tanpa apapun, Bu, nggak ada dikasih garam dan gula. Oh, kok yang orinya tadi dia cuman ada asamnya sama aroma duriannya aja. Oh, begitu, Bu. Nah, ini kan digunakan untuk ditambahkan jadi pelemak ya, Bu ya. Pelemaknya itu misal ditambahkan sambal, begitu ya, Bu ya? Iya, ya bisa. Oh, jadi bisa dikatakan dari makanan khas Riau ini asam padeh itu bisa ditambahkan tempoyak ya, Bu ya? Bisa. Terima kasih ya, Bu, atas wawancara hari ini. Ya, sama-sama, Nah. Oke, baik. Untuk tempoyak duriannya ini sendiri menjadi kegiatan musiman atau kegiatan setahun sekali yang dilakukan oleh rakyat Rokan Hilir untuk dijadikan pelemak dari makanan khas Riau itu. Bisa dikatakan jadi penambah lemak dari sambal dan pelemak dari asam padeh itu sendiri. Baik, Bu, terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain waktu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasilnya, setelah melakukan fermentasi tempoyak durian bersama dengan Ibu Nur, maka ini hasilnya begitu. Jadi dia ada airnya dan menguning begitu ya.
sama sih sepertinya, namun ada perubahan-perubahan warna saja. Jadi setelah berhasil fermentasi ini selama 3 hari, maka akan disimpan ke dalam kulkas begitu. Nah, ini bisa dijadikan untuk pelemak makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di hari keesokannya sudah mewawancarai salah satu warga juga yang sudah tua di masyarakat sini. Namun untuk video wawancaranya beliau tidak dapat berkenan untuk di video sebab lagi terbaring sakit. Namun dari hasil wawancaranya beliau memberitahu saya tentang tempoyak durian, di mana tempoyak durian ini dilakukan turun temurun untuk menjadi pelemak makanan dari khas Melayu Riau. Di mana tempoyak ini dibuat pada musiman, yakni pada bulan Desember dan Januari ataupun pada musim durian itu. Jadi fungsinya untuk tempoyak durian ini biar masyarakat merasakan durian sepanjang sebelum adanya musim panen. Jadi tempoyak durian ini ditambahkan untuk pelemak sambal untuk membuat makanan ciri khas dari Riau, yakni asam padeh, begitu. Nah, untuk tempoyak durian sendiri, beliau mengatakan untuk dari pemilihan duriannya itu harus yang baik, yang bagus, tidak busuk, tidak adanya rongga udara atau dia tidak terbuka begitu. Jadi masih mulus. Lalu yang mateng, jadi harus dicobain dulu. Kalau rasa kita nikmat untuk duriannya, manisnya pas rasa kita atau ada rasa pahitnya juga nggak apa-apa, tapi sudah nikmat, jadi itu bagus untuk jadikan tempoyak. Tapi kalau kita salah memilih duriannya tidak manis, bisa ditambahkan dengan garam. Namun itu tidak dilakukan di sini begitu. Nah, di sini masyarakat di sini terutamanya masyarakat yang sudah lama membuat tempoyak durian itu hanya duriannya saja yang dibuat, tidak ada penambahan garam dan gula. Namun sejalannya berkembangnya waktu, masyarakat juga menambahkan garam untuk citra rasanya dan gula sebagai juga pemanis buatannya begitu. Nah, untuk tempoyak ini dilakukan dengan cara memisahkan kulit durian dengan biji durian. Jadi dipisahkan, dimasukkan ke dalam wadah. Lalu harus sterilisasi. Jadi tempatnya harus bersih. Kita juga memegang dengan sarung tangan begitu agar tidak ada kontaminan dari bakteri itu sendiri. Selalu ditutup dengan rapat, didiamkan selama 3 hari sampai 5 hari. Bila rasa duriannya itu pahit begitu ya, tidak ada manisnya dan pahitnya, diartikan dari masyarakat sini adalah duriannya itu mengandung gas yang berlebih. Namun bila rasanya hanya dominan manis, tidak ada pahitnya atau pahitnya sedikit, maka gasnya itu sedikit. Jadi bila gasnya itu pahit, gasnya itu banyak ditandakan, maka untuk fermentasinya berkurang jadi 2 hari sampai 3 hari. Setelah itu dimasukkan ke dalam kulkas untuk bertahan sampai bertahun-tahun. Namun bila duriannya itu manis begitu, bisa dikatakan fermentasinya itu dilakukan selama 3 sampai 5 hari. Setelah itu dari hasil fermentasinya kita rasa sudah asam, sudah ada asamnya, manisnya, itu bisa dimasukkan ke dalam kulkas untuk untuk bertahan begitu. Jadi masyarakat di sini adanya tempoyak durian itu hanya membuat tempoyak itu dilakukan hanya setahun sekali. Jadi namun untuk dimakannya bisa sampai bertahun-tahun begitu. Bisa ditambahkan untuk bila rindu begitu ya, bila rindu dengan durian, maka tempoyak duriannya ini dijadikan
tambahan nasi bisa, tidak harus untuk sambal. Tapi masyarakat di sini menggunakannya untuk pelemak sambal dan pelemak untuk asam padeh. Baik, sekian dari saya. Saya Sri Wahyuni Sitorus yang mengambil kearifan lokal tempoyak durian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.